Disinilah kejadian-kejadian misteri dialami oleh keluarga dari Mas Ardi. Ketika Mas Ardi pergi meninggalkan rumah, ibu Mas Ardi selalu menelpon, "Di, kamu kapan pulang, nak? Emang kenapa, Mak? Mak takut. Sering terdengar suara-suara aneh di dalam kamar kamu." "Suara apa, Mak?" "Ya, Mak sering mendengar seperti ada suara geraman dan suara bising ketika malam Jumat." Sekitar jam 10, jam 11 malam, ibu Mas Ardi melihat sosok besar, sosok tinggi besar, rambut gimbal, persis sekali seperti topeng yang dirawat oleh Mas Ardi. Topeng hitam yang dibuat oleh almarhum Mbah Mas Ardi itu keluar dari kamar. Mas Ardi dipesan sama si Mbah, "Le, nanti setiap malam Jumat Kliwon, kamu sisirin ya rambut si Lea. Ketika kamu mau nyisirin rambut si Lea, kamu puter kepalanya menghadap kaca yang ada di belakang si Lea sekarang ini. Kamu puter, kamu sisir mulai dari atas sampai ke bawah dengan pelan. Sampai rambut itu lurus, dan setelah selesai, kamu balik lagi, topengnya menghadap ke depan, kacanya pas di belakang kepala si Lea, dan kamu tutup lagi dengan kapan." Ternyata yang disisir sama Mas Ardi, yang dilihat sama Mas Ardi itu adalah rambut Lea. Ternyata itu adalah rambut wanita yang mati gantung diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya berada di sini, di studio ini dengan seorang narasumber, Mas Ardi yang sudah ada di samping saya. Sebenarnya beliau akan membagikan langsung sebuah kisah misteri yang pernah beliau alami. Ketika di tahun 2018, Mas Ardi mengkoleksi 3 topeng leak karena beliau ini adalah penari leak. Beliau sangat mencintai tari leak. Gara-gara 3 topeng leak yang dikoleksi oleh Mas Ardi, salah satu anggota keluarga dari Mas Ardi meninggal dunia. Banyak yang mengatakan penyebab dari kematian keluarga dari Mas Ardi ini disebabkan oleh salah satu topeng leak yang dikoleksi oleh Mas Ardi. Makanya dari itu, Mas Ardi meminta saya langsung untuk menceritakan kisah ini. Karena dari tadi ya, beliau datang sekitar jam 9, sekarang sudah jam setengah 1 sekarang ya, hampir jam 1 malam. Beliau sudah menceritakan semua dari awal sampai akhir, dan dia memutuskan untuk saya langsung menceritakannya, membagikan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih Mas Ardi telah datang ke studio sebuah kisah misteri. Terima kasih juga telah mengizinkan saya menceritakan sebuah kisah misteri yang telah Mas Ardi alami. Dan bagaimana kisah misteri yang akan saya bagikan kali ini, simak hanya di sebuah kisah misteri. Saya akan mencoba menceritakan kisah misteri yang sudah diceritakan langsung oleh Mas Ardi kepada saya. Menceritakan sebuah kesenian di Indonesia. Memang di Nusantara ini beragam kesenian yang patut dan harus kita lestarikan. Salah satunya adalah kesenian tari leak. Beliau adalah salah satu penari leak yang ada di Jambi. Beliau sudah berkecimpung lah ya
di kesenian tari leak mulai dari sekitar tahun 2017. Sampai hari ini pun beliau masih menarikan tarian leak. Tapi Mas Ardi ini sudah mengenal tarian leak, sudah suka dengan topeng leak itu sudah dari kecil. Karena almarhum kakek atau mbah dari Mas Ardi ini yang merupakan keturunan asli Jawa, keturunan Hindu Jawa, merupakan salah satu pengrajin dari topeng leak. Beliau juga salah satu pengurus sanggar yang ada di Provinsi Jambi. Nah, dari situlah, dari kecil Mas Ardi ini dikenalkan dengan tarian leak, dikenalkan dengan tradisi tarian leak, dikenalkan beragam jenis-jenis topeng leak, dan sampai dewasa pun Mas Ardi mencintai tarian leak. Nah, di tahun 2018 Mas Ardi mulai mengkoleksi beberapa topeng leak. Topeng leak pertama yang berwarna putih dibeli Mas Ardi langsung dari seniman ya, seniman atau pengrajin yang ada di Pulau Bali. Dikirim ke Jambi. Dan topeng leak yang kedua yang berwarna hitam, topeng leak gede ya, yang berukuran besar, itu juga dibeli Mas Ardi ya. Dan topeng leak ketiga merupakan topeng leak yang sangat spesial. Karena topeng leak ini sengaja dibuatkan oleh mbah dari Mas Ardi, khusus untuk Mas Ardi. Karena beliau sangat mengapresiasi Mas Ardi ini sudah berkecimpung, sudah mencintai seni tari leak. Nah, topeng ketiga inilah topeng leak yang menyimpan sebuah misteri. Di tahun 2018, 3 topeng leak itu dikoleksi di dalam kamar rumah Mas Ardi. Di dalam kamar rumah Mas Ardi, di situ ditata rapi. Ya, ditata rapi, dan Mas Ardi pun otomatis mengikuti syarat untuk memelihara atau mengkoleksi topeng leak. Karena untuk topeng leak yang digunakan untuk tampil ya, untuk ditarikan dalam sebuah kesenian, itu berbeda ketika topeng leak cuman untuk koleksi. Mas Ardi menceritakan tadi, topeng leak yang dikoleksi Mas Ardi ini harus selalu dirawat. Cara perawatannya, setiap 1 bulan sekali atau setiap malam Jumat lah, boleh dikatakan seperti itu, harus diberikan dupa, dibakarkan dupa, dan topeng leak itu juga ditutup dengan kain kafan. Nah, mungkin untuk penari-penari leak yang sudah lebih profesional, mungkin kalau ada salah-salah dalam penyampaian kisah ini ya mohon maaf, karena kisah ini merupakan yang dialami oleh Mas Ardi, yang dilakukan oleh Mas Ardi. Lanjut kisah yang dibagikan oleh Mas Ardi. Setelah 3 topeng leak ini dikoleksi oleh Mas Ardi, semuanya berjalan lancar. Pertunjukan demi pertunjukan dilakukan oleh Mas Ardi dengan topeng leak yang sudah dimilikinya secara pribadi. Nah, ketika 1 tahun berlalu, di tahun 2019, Mas Ardi ini kebetulan dapat kerja di luar kota. Otomatis topeng-topeng leak itu tidak ada yang merawat lagi. Karena ya Mas Ardi ini anak bungsu. Kakak Mas Ardi ini dia nggak hobi dengan topeng leak. Sedangkan Mas Ardi harus berangkat, topeng leak itu sudah nggak ada yang ngurus lagi. Disinilah kejadian-kejadian misteri dialami oleh keluarga dari Mas Ardi. Ketika Mas Ardi pergi, meninggalkan rumah, ibu Mas Ardi selalu menelpon. "Di, kamu kapan pulang nak?" "Emang kenapa mak?" "Mak takut. Sering terdengar suara-suara aneh di dalam kamar kamu." "Suara apa mak?" "Ya, mak sering mendengar seperti ada suara geraman dan suara bising ketika malam Jumat." Nah, Mas Ardi ini nggak percaya dengan apa yang diceritakan oleh ibunya di telepon. Ya otomatis, ya Mas Ardi ini membantah. "Ya nggak mungkin lah mak. Mak mungkin salah dengar kali." "Ya nggak mungkin lah nak, mak salah dengar. Mak dengar jelas kalau itu terdengar dari dalam kamar kamu. Mak takut itu adalah suara-suara dari topeng yang kamu pelihara." Karena ibunya Mas Ardi ini tahu kebiasaan Mas Ardi itu untuk merawat topengnya, itu dia tahu. Ya, selalu diberikan dupa, selalu dirawat, rambutnya itu selalu disisir. Nah, karena Mas Ardi ini nggak percaya, dia nggak mau mendengarkan apa yang dikatakan ibunya, dia tetap nggak mau pulang. Karena pekerjaan Mas Ardi ini cukup menjanjikan lah, karena dia sudah tumbuh dewasa ya, yang namanya anak muda ya, butuh biaya lah buat pacaran. Nah, Mas Ardi ini bilang, "Ya nantilah mak, mungkin kalau ada kesempatan libur panjang, aku akan pulang."
Ibu Mas Ardi ini setiap mendengar kejadian-kejadian aneh, selalu menelpon Mas Ardi. Dan pada suatu ketika, suatu malam, Ibu Mas Ardi ini melihat sosok yang sangat mengerikan. Sekitar jam 10 Mas ya. Sekitar jam 10, jam 11 malam. Ibu Mas Ardi melihat sosok besar. Ya, sosok tinggi besar. Sekali seperti topeng yang dirawat oleh Mas Ardi. Topeng hitam yang dibuat oleh almarhum Mbah Mas Ardi itu keluar dari kamar. Lengkap dengan pakaian, ya pakaian lengkap lah ya. Seperti orang ingin menarikan tarian leak. Keluar dari kamar Mas Ardi ini, menuju ke dapur. Ibu Mas Ardi melihat jelas, itu adalah sosok topeng leak. Dan topeng leak itu berjalan ke dapur, membuka tudung saji. Ketika Ibu Mas Ardi ini memperhatikan topeng itu dengan jelas, topeng leak itu pun membalikan wajahnya, menatap wajah Ibu Mas Ardi, dan seketika topeng itu menghilang. Sosok leak yang dilihat oleh Ibu Mas Ardi menghilang. Keesokan harinya, Ibu Mas Ardi ini menelpon sambil nangis-nangis. "Nak, kamu di mana? Kamu semalam pulang ya?" "Ya, aku masih di tempat kerja, Mak. Aku semalam nggak pulang." "Kamu jangan bohong lah. Tadi malam tuh sekitar jam 10 malam, emak ngelihat kalau ada sosok leak. Ya, patung leak kamu itu, topeng leak kamu tuh keluar dari kamar. Lengkap, pakaian itu lengkap seperti ya mau pergi nari leak," dia bilang. Ya, leak itu berjalan ke dapur, buka tudung saji. Tapi ketika emak melihat, memperhatikan sosok leak itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, sosok itu tiba-tiba menghilang, Nak. "Siapa itu, Nak?" Mas Ardi kaget, "Loh, siapa itu?" Dan ya, Mas Ardi ini batinnya kontak dengan topeng leak yang ketiga, topeng leak yang dibuatkan oleh Mbah Mas Ardi. Dan hari itu juga Mas Ardi ini pulang ke rumah. Setibanya Mas Ardi di rumah, topeng leak yang ada di kamarnya itu sudah jatuh semua, sudah berantakan. Kamar Mas Ardi sudah berantakan. Sedangkan ketika beliau pulang ke rumah, pintunya itu masih terkunci rapat. Dan Mas Ardi bertanya kepada ibunya, "Mak, siapa yang masuk ke kamar? Siapa yang berantakin topeng-topeng leakku?" "Nggak ada, Nak. Kami tuh jangankan mau masuk ke kamar kamu, lewat di depan kamar kamu saja kami sudah merinding." Di sini batin Mas Ardi ini berdetak. Ternyata topeng leak ini marah karena udah lama lah nggak diurus. Sedangkan Mas Ardi ini karena sibuk kerja, ya dia fokus dengan pekerjaannya. Dia sama sekali batinnya itu udah nggak kepikiran lagi. Ya terserah lah, kalian mau makan ya apa yang ada di situ aja lah kalian makan. Karena sebelum Mas Ardi berangkat memang disediakan lah ya stok makanan lah, dia bilang. Di situ disediakan beberapa sesaji seperti kembang 7 rupa. Di situ sudah ada dupa, walaupun dupa itu nggak dibakar, dupa itu sudah ditancapkan. Ya, Mas Ardi berpikir ya udahlah, yang penting sebelum aku berangkat sesaji kalian sudah aku berikan. Ternyata apa yang dipikirkan Mas Ardi ini ya salah. Karena topeng leak yang dikoleksi Mas Ardi ini bukan sembarangan topeng. Topeng itu sudah sering sekali dibawa Mas Ardi tampil. Otomatis energi-energi negatif yang ya boleh kita katakan lah ya, energi-energi negatif yang terserap lah di topeng itu ya ikut ke dalam rumah. Dan hari itu juga Ibu Mas Ardi bilang, "Nak, kalau kamu mau berangkat kerja, lebih baik topeng ini kamu titipin aja lah ke sanggar." "Mak nggak mau. Kalau di rumah ini ada hal-hal seperti itu. Mak takut, Nak. Mak ngeri sekali." Nah, Mas Ardi ini masih, dia masih berpikir itu hal yang wajar lah. Karena kesalahan Mas Ardi, dan dia masih sayang dengan topeng-topeng tersebut. Karena topeng itu, 3 topeng itu menyimpan histori, ya, menyimpan kenangan lah. Karena perjalanan awal Mas Ardi sebagai penari leak dimulai dengan topeng yang pertama. Topeng yang kedua dibeli Mas Ardi dengan hasil uang yang dikumpulkan Mas Ardi. Hasil saweran lah dari pertunjukan-pertunjukan tari leak dibelikan semua. Karena harga topeng leak itu nggak ada yang murah. Topeng leak pertama Mas Ardi beli 5 juta Mas ya. Topeng kedua itu yang harganya ya lebih fantastis. Mas Ardi nggak mau nyebutin nominalnya berapa, yang jelas harganya di atas 10 juta. Dan topeng ketiga yang lebih spesial karena ini handmade, bikinan langsung dari almarhum mbahnya Mas Ardi. Dan
Beliau nggak mau topeng-topeng itu dititipkan ke sanggar. Karena dia tahu kalau di sanggar, otomatis topeng ini akan digunakan oleh penari lain. Mas Ardi belum ikhlas. Beliau bilang sama ibunya, "Mak, nggak apa-apa lah. Topeng ini ditaruh di sini nggak apa-apa. Asalkan orang-orang yang ada di rumah ini jangan takut. Jangan menganggap topeng-topeng itu ya jahat. Karena topeng itu nggak apa-apa. Topeng itu nggak jahat kok. Kalau topeng itu jahat, aku udah dijahatin lah sama topeng itu. Aku udah diganggu lah. Toh aku yang ngurusnya. Ya, kalau mereka marah, akulah yang mereka serang." Ya, jadi dengan alasan yang masuk akal yang diberikan oleh Mas Ardi kepada ibunya, akhirnya topeng itu tetap berada di kamar Mas Ardi. Mas Ardi pun berangkat lagi kerja, dan kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang di luar logika lah ya, di luar akal sehat pun terjadi lagi. Sosok leak hitam yang mengerikan lah ya, yang nggak bisa lah kita bayangkan. Topeng leak yang ada di kamar, yang ditutup dengan kain kafan, ya, tiba-tiba tuh bisa keluar dari kamar, menyerupai bentuk Mas Ardi ketika ingin pergi ke pertunjukan. Lengkap dengan pakaiannya, lengkap dengan sarung tangan, dengan kuku yang panjang. Dan cara jalan dari leak itu pun juga persis sekali seperti ketika Mas Ardi sedang menarikan tarian leak. Berjalan dengan pelan sambil melatihkan tangannya, mengikuti seperti irama langkahnya. Dan sosok itu bukan hanya dilihat oleh ibu Mas Ardi. Di sini Mas Ardi memiliki seorang keponakan yang masih berusia sekitar 3-4 tahun Mas ya. Dan keponakan dari Mas Ardi ketika masuk ke dalam rumah tersebut, melihat ke arah kamar Mas Ardi, menangis sejadi-jadinya, seolah-olah ya seperti anak kecil ketika nggak dibeliin es krim lah sama emaknya. Memberontak, menangis, menunjuk ke arah kamar Mas Ardi. Dia melihat kalau di dalam kamar Mas Ardi yang pintunya tertutup itu, dia mengatakan di dalam itu ada sosok yang sangat mengerikan sekali. Sampai-sampai ya, keponakan Mas Ardi ini yang tinggal di rumah itu ya, yang tinggal serumah lah sama ibunya Mas Ardi itu, hari demi hari badannya itu kurus, seperti anak kurang gizi. Sedangkan asupan susu atau makannya tuh kuat, tapi nggak tahu ya badannya tuh kurus kering. Dan kejadian yang boleh dikatakan memang di luar akal sehat lah terjadi kepada kakak kandung dari Mas Ardi, abang Mas ya, abang kandung dari Mas Ardi. Di sini kamar dari abang kandung Mas Ardi itu di bagian depan, dan kamar Mas Ardi ini di bagian belakang. Temboknya itu menyatu, bersebelahan lah kamar mereka itu. Hampir setiap malam, abang Mas Ardi ini mendengar suara-suara aneh yang terdengar dari kamar Mas Ardi. Dan kejadian yang cukup mengerikan. Hari demi hari berlalu. Abang Mas Ardi ini memiliki tubuh yang besar ya, tubuh yang gempal. Mas Ardi mengatakan, sekitar 3 bulan atau 4 bulan Mas ya, abang Mas Ardi ini nggak tahu, sakitnya tuh nggak tahu, penyakitnya tuh apa, tiba-tiba badannya kurus, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Banyak yang mengatakan, banyak yang menduga, wafat dari abang Mas Ardi ini penyebabnya adalah topeng yang dipelihara oleh Mas Ardi. Topeng calon arang yang dipelihara oleh Mas Ardi itu sudah meminta tumbal. Karena mereka marah, mereka sudah nggak dirawat lagi. Tapi di sini, Mas Ardi masih memiliki pemikiran yang rasional. Ya. Dia sadar, topeng-topeng yang dipelihara oleh Mas Ardi ini memang menyimpan sejuta misteri. Apalagi topeng yang ketiga, topeng hitam atau topeng calon arang yang dibikin sama mbahnya Mas Ardi ini. Topeng itu dibuat oleh mbah Mas Ardi dari sebuah batang kayu besar, batang kayu bekas orang gantung diri. Jadi ceritanya gini, kakek Mas Ardi ini selain dia pengrajin ukir ya, pengrajin dari topeng leak ini, dia juga salah satu mentor ya, atau boleh dikatakan sesepuh lah. Sesepuh di salah satu sanggar khusus untuk tari leak. Karena kakek dari Mas Ardi ini orang Jawa asli, Jawa Hindu, dan beliau juga masih
menganut agama Hindu, Mas ya. Beliau juga masih menganut agama Hindu. Ketika beliau membuatkan topeng untuk cucunya, untuk Mas Ardi, dia mengatakan kepada Mas Ardi, untuk membuat sebuah topeng yang memiliki karisma, untuk membuat topeng yang memiliki daya magic, daya mistis, kayu yang digunakan itu nggak boleh kayu yang sembarangan. Harus memiliki ya aura negatif lah, atau ya boleh kita katakan menyimpan kisah misteri lah. Dan kayu yang dipilih oleh almarhum mbahnya Mas Ardi ini, itu adalah kayu sebatang pohon besar yang sengaja ditebang oleh mbah Mas Ardi ini. Kayu itu, batang kayu itu tempat seorang wanita gantung diri. Nah, jadi ketika kayu itu ditebang oleh almarhum mbahnya Mas Ardi menggunakan senso, menggunakan mesin untuk memotong atau menebang kayu, mbah Mas Ardi mengatakan, ketika senso itu mengenai batang kayu itu, dia merasakan seperti ada percikan darah yang muncrat ke arahnya. Dia sempat menghentikan mesin itu menggesek kayu. Dia sempat memperhatikan, ya beneran nggak yang aku lihat? Beneran nggak ada darah yang nyiprat ke wajahku? Dan ketika mbah dari Mas Ardi ini mengolah batinnya, ternyata itu hanya sekedar halusinasi ya, atau gambaran lah kalau batang kayu itu memang menyimpan sebuah misteri. Nah, setelah batang kayu itu ditebang, diolah untuk menjadi topeng, kurang lebih sekitar 2 minggu, mbah dari Mas Ardi ini mulai mengukir. Ya, 2 minggu topeng itu selesai, namun belum diserahkan kepada Mas Ardi. Topeng itu dibawa ke sanggar, diberikan sesaji atau diberikan tangkal lah. Tangkal untuk menjinakkan khodam atau kekuatan mistis yang ada di dalam topeng itu. Namun Mas Ardi ini orangnya nggak sabaran. Dia penasaran, "Mbah, mana mbah topeng yang mbah buatkan untuk aku?" "Ya ntar lah, ntar kalau selesai mbah anterin ke rumah." "Ya ndak lah, udah lama mbah, udah 2 minggu kok ndak selesai-selesai," Mas Ardi bilang. Jadi Mas Ardi ini langsung nyamperin ke sanggar tanpa sepengetahuan si mbah. Topeng itu langsung digunakan oleh Mas Ardi, dan di situ beliau langsung merasakan energi yang sangat luar biasa, Mas ya. Ketika dia menggunakan topeng itu, dia merasakan ya kalau pakai topeng leak ya, kan pengap tuh. Ya, pengap, dan penglihatan pun ya agak terhalang ya. Nggak begitu jelas kayak kita melihat biasa. Tapi ketika Mas Ardi menggunakan topeng leak hitam yang dibuat sama almarhum si mbah, dia merasakan kalau kepalanya tuh dingin. Nggak seperti ketika beliau memakai topeng-topeng yang lain. Nah, ketika Mas Ardi ini sedang menggunakan topeng itu, di situ mbah datang. Mbah langsung bilang, "Di, buka topengmu. Kamu tuh belum bisa pakai topeng itu. Topeng itu belum jinak. Kamu nggak tahu itu topeng apa." Jadi Mas Ardi ini langsung lah buka topengnya, meletakkan, dan di sini Mas Ardi nanya, "Mbah, aku ini sudah bisa lah nari leak." Ya boleh dikatakan kalau untuk penari leak profesional, beliau sudah ya boleh dikatakan sudah sering lah menarikan tarian leak di acara upacara adat besar yang ada di Jambi ya. Dia sudah sering tampil. Tapi di sini si mbah belum boleh Mas Ardi ini menggunakan topeng leak itu. Ya, di sini dia nanya, "Emang kenapa mbah? Emang aku kurang apa?" Dia bilang, "Yo, kamu tuh bukan kurang apa-apa, tapi topeng leak ini belum jinak." Disitulah mbah dari Mas Ardi ini menceritakan semua. Ketika proses pembuatan topeng leak itu, almarhum mbah Mas Ardi didatangi oleh sosok wanita yang mati gantung diri di pohon itu. Dia marah. Pohon itu ditebang. Wanita itu nggak terima kalau pohon yang tempat dia gantung diri itu, yang wanita yang mendatangi ya, arwah wanita yang mati gantung diri itu yang mendatangi almarhum mbah Mas Ardi ini mengatakan, "Itu adalah tubuhku. Kenapa kamu tebang tubuhku dan kamu jadikan topeng?" Nah, sosok gaib inilah, sosok arwah penasaran inilah yang mau dijinakkan oleh si mbah ini tadi. Nah, Mas Ardi ini sudah melekatkan topeng itu ke kepalanya, dan otomatis energi negatif itu sudah melekat di tubuh Mas Ardi. Di sini mau nggak mau, si mbah mengeluarkan ajiannya. Jadi, mbah Mas Ardi ini pernah mendapatkan seperti aljimat lah ya, sebilah keris kecil.
Ya, mungkin nanti saya tampilkan di video ini. Keris kecil itu Mbah bilang, nanti setibanya di rumah, kan topeng Lea itu menggunakan rambut ya, tapi rambut sintetis. Topeng Lea yang berwarna hitam, yang dibuat langsung sama si Mbah itu adalah topeng sintetis, rambut sintetis yang digunakannya. Jadi keris kecil itu, Mbah bilang, itu disanggul ya. Dibuat sanggul di topeng Lea itu agar energi negatif itu nggak keluar. Nah, setibanya di rumah, Mas Ardi ini langsung menggantung lah topeng Lea yang bakal diandalkannya. Karena itu adalah topeng Lea buatan si Mbah, dan Mas Ardi tahu. Dia merasakan kalau ketika menggunakan topeng Lea itu, energi istilahnya apa ya, bisa membangkitkan semangatnya lah untuk menarikan tarian Lea. Digantung lah, dan Mbah juga bilang syaratnya di balik topeng Lea itu harus ditaruh sebuah kaca. Ditaruh sebuah kaca di bawah topeng Lea yang digantung, yang sudah ditutup dengan kain kafan, itu ada sisir yang dibuat sama si Mbah. Ya, sisir yang terbuat dari kayu, dan Mas Ardi dipesan sama si Mbah. Le, nanti setiap malam Jumat Kliwon kamu sisirin ya rambut si Lea. Ketika kamu mau nyisirin rambut si Lea, kamu puter kepalanya menghadap kaca yang ada di belakang si Lea sekarang ini. Kamu puter, kamu sisir mulai dari atas sampai ke bawah dengan pelan. Sampai rambut itu lurus, dan setelah selesai, kamu balik lagi, topengnya menghadap ke depan, kacanya pas di belakang kepala si Lea, dan kamu tutup lagi dengan kapan. Nah, itu selalu dilakukan oleh Mas Ardi. Namun, ketika Mas Ardi berangkat kerja, ya nggak ada lagi lah yang mau nyisirin rambut si Lea. Ternyata yang disisir sama Mas Ardi, yang dilihat sama Mas Ardi itu adalah rambut Lea. Ternyata itu adalah rambut wanita yang mati gantung diri. Kenapa bisa dikatakan itu adalah rambut wanita yang mati gantung diri? Mas Ardi menceritakan kepada saya, kamar Mas Ardi itu ya nggak pernah dimasuki oleh wanita selain dari ibunya. Rambut Lea itu terbuat dari rambut sintetis, tapi seringkali terdapat di bawah patung Lea itu rambut asli, rambut wanita asli yang berceceran di bawah topeng Lea tersebut. Di sini juga menimbulkan pertanyaan bagi orang tua Mas Ardi. Ibunya sempat marah, "Di, kamu bawa cewek ya masuk kamar?" "Loh, kok Mak bilang kayak gitu? Itu Mak tadi nyapu kamar kamu kok banyak rambut cewek." "Ya mana ada lah Mak, kalau aku bawa cewek ke sini yo pasti Mak ngelihat lah, pintu masuk cuma satu kok," Mas Ardi bilang. Nah, ibunya sempat marah lah. "Kalau kamu bawa cewek ke sini ya jangan bawa masuk kamar, nggak baik, nanti fitnah." "Ya nggak pernah Mak, aku nggak pernah bawa cewek masuk kamar sini." Yang jadi pertanyaan maknya Mas Ardi itu tuh rambut siapa? Kok ada rambut cewek? Mas Ardi ini nggak mau nyeritain hal itu kepada emaknya. Karena kalau diceritain otomatis semua seisi rumah tuh bakal ketakutan. Masa di rumahku melihara atau ada barang-barang seperti itu. Nah, singkat cerita, topeng-topeng Lea ini ya karena sudah nggak diurus lagi sama Mas Ardi. Topeng-topeng Lea ini karena sudah boleh dikatakan bukan dikatakan lagi lah Mas ya, sudah menjadi fitnah penyebab kematian dari abang Mas Ardi. Di sini sebenarnya Mas Ardi ini hampir percaya dengan apa yang dikatakan orang-orang. Sempat Mas Ardi ini dibuang semua, topeng Lea itu dibuang semua, tapi kecuali topeng Lea yang berwarna hitam. Topeng Lea berwarna hitam itu sempat ingin dikembalikan Mas ya. Dikembalikan kepada si Mbah. Mas Ardi datang ngebawa topeng Lea itu ke Mbah ya, selagi Mbah masih hidup kemarin. Ya, Mas Ardi mengatakan, "Mbah, kenapa ya topeng ini kok dibilang orang makan tumbal? Topeng ini penyebab kematian abangku." Si Mbah bilang, "Ndak mungkin lah. Kamu jangan ngomong sembarangan. Topeng ini saya buat memang untuk kamu. Topeng ini dibuat memang ada sedikit unsur-unsur magis, tapi itu semua diuntukkan untuk kesenian, bukan untuk menyakiti orang." Nah, di sini juga saya akan sedikit meluruskan cerita dari Mas Ardi ini.
Ya, karena sudah banyak yang beranggapan topeng Lea yang dipelihara atau dikoleksi oleh Mas Ardi ini bisa memakan tumbal. Jadi Simba mengatakan kalau kamu tidak mau pelihara topeng Lea ini lagi, ya udah dibakar. Kamu bakar topeng Lea ini dan akhirnya dibakar, Mas ya. Topeng Lea calon arang, Mas ya. Topeng Lea calon arang yang dibuat sama almarhum si Mbah itu dibakar sama Mas Ardi. Tapi setelah topeng itu dibakar, sosok aura negatif atau energi negatif yang tadi sudah melekat di topeng itu, yang sempat melekat di tubuh Mas Ardi itu tidak semudah itu hilang. Walaupun sekarang koleksi topeng Lea sudah tidak ada lagi di kamar Mas Ardi, tapi beliau ini masih diikuti oleh sosok gaib. Mungkin sahabat-sahabat pernah melihat Mas Ardi di video sebelumnya, jadi narasumber juga di cerita ini ya, santet warung makan ya. Mas Ardi menceritakan pengalamannya ketika kesurupan. Nah, jadi saya ingin sedikit menjelaskan atau meluruskan kisah lah tentang topeng yang dipelihara Mas Ardi atau dikoleksi oleh Mas Ardi ini. Jadi gini, tidak ada salahnya kita mengkoleksi topeng Lea. Kita mengkoleksi topeng barongan tuh sebenarnya nggak ada masalah, Mas. Tapi tinggal gimana kitanya aja. Pertama gini, unsur negatif yang didapat dari topeng-topeng Lea yang dipelihara atau dirawat Mas Ardi ini, pertama, karena Mas Ardi ini mengikuti syarat ya, atau mengikuti ritual untuk memelihara topeng itu dan memelihara khodam yang ada di dalam topeng itu. Makanya topeng itu berenergi negatif, memiliki unsur magis. Sedangkan kalau kita hanya sekedar menempelkan di dinding untuk sekedar pajangan, yo ndak apa-apa. Walaupun itu kalau bisa jangan, karena topeng Lea atau topeng barongan itu kan bentuknya serem sekali. Ya, giginya panjang, wajahnya serem lah. Memang kalau untuk seni, memang indah sekali untuk dilihat. Bagus sekali kalau menjadi pajangan. Tapi kalau untuk ya di rumah ya, kalau bisa tuh jangan. Karena itu memancing untuk makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib berdiam diri atau menjadi rumah mereka lah. Topeng-topeng seperti itu atau patung-patung, apalagi guci-guci besar ya, itu sering tuh di ruang tamu, di sudut-sudut rumah tuh dikoleksi. Sebenarnya itu nggak bagus, nggak baik, karena energi-energi negatif yang ada di luar rumah, dia melihat ada penampakan yang mengerikan seperti itu, mereka mampir, mereka masuk ke dalam topeng itu, bersemayam di dalam topeng itu, dan terjadinya penampakan-penampakan gaib ya, seperti topeng itu bergerak, seperti matanya agak terlihat mengkilau atau terlihat merah atau berkedip. Itu sebenarnya bukan topeng itu hidup, bukan. Itu adalah pengaruh dari sihir setan yang ada di dalam topeng itu. Tapi khusus untuk cerita dari Mas Ardi ini, karena topeng itu ya dipelihara sama Mas Ardi, dikasih makan kalau Mas Ardi bilang, ya wajar Mas, topeng itu hidup. Apalagi ya untuk pertunjukan tari leak. Selain tari leak itu sebagai tradisi kebudayaan, ya, kekayaan negeri kita, kekayaan Nusantara, dan tari topeng leak itu juga sebagai ritual. Ya, di dalam ajaran agama Hindu ya, khususnya di Bali nih, upacara-upacara adat besar itu ya harus ada tarian dari topeng leak. Nah, dari situlah energi-energi negatif itu mengikuti topeng tersebut. Di mana topeng itu ditaruh ya, energi itu di situ. Salahnya lagi Mas Ardi ini, yo kenapa Mas taruh topeng itu di rumah? Kalau topeng yang mau dikoleksi di rumah tuh ya topeng yang kosong. Ya Mas Ardi ini sayang, dia bilang, karena dia tuh kalau punya barang sesuatu tuh maunya tiap hari dilihat sama dia, dirawat sama dia. Tapi ketika dia bosan, ya barang-barang itu dibiarin begitu saja tuh nggak baik. Nah, jadi setelah abang dari Mas Ardi meninggal dunia, dan baru-baru ini mbah dari Mas Ardi pun meninggal dunia ya, meninggal dunia, dan jimat ya
yang diberikan oleh almarhum si Mbah untuk meredam atau menangkal energi negatif yang ada di topeng calon arang yang dibuat sama si Mbah itu masih disimpan sama Mas Ardi sampai hari ini. Mas Ardi bilang ya memang dia nggak berharap itu ada unsur magisnya, enggak, tapi dia bilang itu adalah pemberian terakhir dari si Mbah, Mas ya. Pemberian terakhir dari si Mbah untuk dipegang sama Mas Ardi, karena Mas Ardi ini juga sekarang nih antara percaya dengan nggak dengan hal-hal mistis. Dibilang percaya, dia ngelakonin. Dibilang nggak percaya, tapi yo barang itu terjadi. Jadi Mas Ardi ini tadi lama lah sharing sama saya tentang hal-hal mistis. Memang kalau untuk di dunia mistis, tentang mengkaji ya hal-hal mistis, memang apa yang kita bicarakan itu ya nggak masuk di akal sehat, Mas. Sama sekali nggak masuk di akal sehat. Ketika Mas Ardi menceritakan kisah ini, saya bilang sama Mas Ardi, Mas, leakmu datang. Dia nggak percaya, dikiranya saya ngeguyon. Padahal jelas sekali. Saya ngobrol sama Mas Ardi di ruang depan. Saya menghadap Mas Ardi, jadi di samping Mas Ardi itu ada pintu ke dapur yang saya sering lihat kuntilanak, saya bilang ya. Jadi Mas Ardi menceritakan ya, topeng itu terbuat dari kayu itu tempat orang gantung diri. Sekilas bayangan putih itu lewat. Ya keceplosan lah saya bilang, Mas, leakmu lewat. Dia sama sekali nggak sadar. Nah, di akhir kisah, setelah dia menceritakan, dia baru bilang sama saya, Mas, itulah, saya males ceritain kisah ini. Yuk, kalau saya setiap nyeritain kisah ini, saya merinding. Seolah-olah Lea itu datang, Lea itu ada. Ya, saya bilang, dari tadi kita duduk di sini, Lea itu sudah ada. Dia langsung bengong. Saya kira Mas cuma bercanda. Dia bilang, ya memang nggak bercanda. Kalau untuk membicarakan hal mistis, tentang hal gaib, memang di luar akal sehat. Mereka nggak terlihat, tapi mereka ada. Mereka nggak bisa kita sentuh, tapi mereka bisa kita rasakan. Itulah yang dinamakan energi negatif atau penampakan dari makhluk astral. Ketika mereka tidak bisa terlihat dengan mata manusia ya, dengan kasat mata, mereka bisa kita rasakan dengan batin. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Untuk sahabat-sahabat, jangan takut untuk mengkoleksi barang-barang tersebut. Jangan takut untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Mungkin saya akan meminta Mas Ardi untuk mencarikan topeng leak yang bagus ya. Mungkin akan saya taruh di studio ini untuk koleksi. Ya, tapi topeng leaknya jangan yang ada isi, Mas ya. Topeng leak yang memang benar-benar untuk pajangan. Karena hampir 5 tahun saya di Bali, saya sering sekali melihat pertunjukan leak. Memang saya suka. Dan setiap irama dari gemelan yang dibunyikan dari leak, ya, dari pertunjukan leak, itu menyimpan ya aura-aura mistis, Mas ya. Mungkin sedikit nih, kita minta Mas Ardi bersuara. Ya. Karena dari tadi dia cuman diem aja. Dia nggak mau menceritakan kisah ini, nggak tahu kenapa. Padahal sebelumnya udah beberapa kali kita coba tag ya. Coba tag, tapi terus. 3 kali kita coba tag, tapi ngomongnya tuh kayak ketakutan. Ya udahlah, saya bilang, saya izin sama Mas Ardi. Saya coba, Mas. Saya coba menceritakan, insya Allah saya bisa. Saya bisa menangkap kisah yang dibagikan Mas Ardi tadi untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Nah, jadi sebelum kita tutup kisah ini, ya kita dengerin lah sedikit suara dari Mas Ardi untuk sepenggal menceritakan kisah yang paling menyeramkan ketika Mas Ardi melakukan tarian leak. Baiklah, kepada Bang Rio, saya sangat berterima kasih karena telah menceritakan tentang kisah saya saat saya masih mengoleksi topeng leak. Dan saya mohon maaf sekali kepada teman-teman kisah sebuah misteri karena saya tidak bisa langsung menceritakan sebuah kisah yang saya alami di saat saya mengkoleksi topeng leak saya. Karena tak kenapa saya memang tidak bisa menceritakannya. Karena juga tersangkut paut juga dengan kakak saya dan mbak saya yang telah meninggal. Jadi mungkin di sini saya akan bercerita sedikit tentang saat saya memainkan topeng leak atau menarikan topeng leak. Jadi pada suatu malam itu, Mas, saya diundang oleh sesepuh pura
bahwasanya saat itu kebetulan penari leak senior saya jatuh sakit dan tidak bisa untuk menampilkan topeng leaknya dia. Jadi di saat itu saya dengan banyak sekali rasa-rasa bimbang ya mas, ya masih belum percaya diri karena kan di saat itu kan upacara adat mas, upacara sakral, dan satu-satunya saya adalah orang muslim. Dan pada akhirnya mbak saya pun bilang, nggak apa-apa Ardi, kamu coba nari aja nggak apa-apa, tapi jangan terlalu diikutin ya, cuma sekedar menari dan menghibur para tamu-tamu yang datang pada malam hari itu. Dan pada malam hari itulah saya menarikan topeng leak itu yang dibikin oleh mbak saya yang menurut cerita yang diceritakan oleh Bang Rio tadi. Nah, dan pada akhirnya saya mengambil topeng saya seperti biasa kami sebelum melakukan pementasan. Jadi gini Bang Rio, kita cerita sedikit nih tentang sebelum seorang penari leak itu mau menarikan topeng leaknya. Sebelum tampil? Ya, sebelum tampil, persiapan. Jadi di saat sebelum kita tampil itu Bang Rio, kita wajib dandan secantik mungkin. Walaupun itu cowok, kita harus berdandan secantik mungkin. Dan kita nanti ada itu namanya seperti garu 7 keliling. Nah itu mungkin nggak tahu ya, kalau di Bali sana mungkin beda lagi caranya. Kalau di Jambi ya seperti itu. Masih pakai tradisi minum arak nggak? Kebetulan sekali tidak mas. Enggak, ya? Karena itu kan sudah tingkat profesional, tingkat gede gitu kan. Jadi saat itu saya kemarin kan sudah melakukan persiapan sedemikian rupa, akhirnya saya pakailah topeng yang diberikan oleh mbak saya itu. Jadi Bang Rio, jadi di saat saya memakai topeng itu ya, saya sebelumnya memakai topeng-topeng yang sebelumnya, topeng yang saya beli. Jadi itu saya perdana memakai topeng yang dikasih mbak saya pakailah topeng itu. Jadi kan kita kalau di dalam topeng leak itu kita minim penglihatan. Jadi di saat gending-gending tabuhan gamelan Bali itu dimainkan, di situ semangat, antusias dan emosi saya semua keluar. Kalau boleh saya cerita, saya keluar dengan penampilan terbaik saya, bagi saya mas ya bang ya. Saya keluar dari pura, saya tunjukkan ke penonton. Jadi sesuatu yang mengagetkan terjadi dalam hidup saya di saat saya memakai topeng yang diberikan oleh mbak saya itu. Saya keluar mengikuti aluran gamelan Bali itu, dan saya saat keluar di situ kan memang banyak nih bang, sebelumnya kan obor-obor yang ditancap-tancapkan di pura-pura, di dinding-dinding, di atas-atas. Jadi tidak sengaja saya mau keluar, saya ya mungkin bisa dikatakan bertemu lah atau melihat yaitu sebuah leak itu. Tetapi sebelumnya kan katanya sih saya juga nggak percaya juga ya bang, karena kan leak itu cuma adanya di Bali. Mungkin ini saya tidak tahu atau mungkin itu memang ruh atau kehadirannya gitu ya bang ya. Saya lihat ke atas itu, nggak sengaja saya ke atas itu, seperti bola api atau bola api obor yang lewat melintas sekali di depan saya. Pas saya mau maju itu leak kan, jadi kita narinya itu pakai kuku ya bang, pakai kuku kan. Saya mau maju, tiba-tiba itu terlintaslah sebuah bola api yang saya ingat. Kalau cerita ini merinding sih bang, merinding sekali. Soalnya ini bener-bener terjadi saat itu, saat saya melakukan pementasan. Saat itu masih saya ingat hari raya Nyepi. Nah, ya memang kan kalau orang bilang ya perwujudan leak itu kan memang bola seperti bola api. Berarti memang ada di situ. Memang hadir gitu di dalam upacara itu tadi ya, upacara Nyepi. Jadi di saat saya mau keluar mengikuti arah gamelan itu, mengikuti gending gamelan Bali itu tadi, di saat not 3, saat not kenceng, saya keluar, itu lewat bang, bola api itu. Di situ saya takut tak batin. Tapi saya jujur rasa takut ada. Tetapi tidak begitu takut ya bang ya, karena mungkin atau sudah terbiasa gitu kan, walaupun pertama kali, tapi rasa energinya itu seperti sudah terbiasa. Jadi saat itu saya ya hiraukan saja, saya biarkan aja, saya tetap fokus yang namanya dengan narinya. Saya ikuti terus gending Bali. Jadi sekitar ada berapa menit kemudian saya menari, sebuah penonton itu jatuh pingsan dan dia bisa dikatakan seperti orang kesurupan. Jatuh itu bang. Jadi kan kita ini di atas panggung nih. Di bawah itu penonton itu. Salah satu penonton itu tiba-tiba jatuh pingsan. Dan gak lama kemudian dia seperti ketawa-ketawa gitu bang. Seperti ketawa dan sangat sekali dia tuh mengeluarkan bahasanya itu bahasa Bali yang sangat medok yang saya pun tidak mengerti. Dan pada di saat itu orang di kerumunan itu mulai panik kan. Dan akhirnya datanglah sesepuh-sesepuh atau di pengurus-pengurus yayasan mendekati penonton yang kesurupan tadi. Akhirnya dia pun naik ke atas. Dia katanya ingin menancapkan keris kepada saya. Cuman karena saya
bukan asli Panu apa namanya itu Bang, agama Hindu kan, karena cuman ingin meramaikan aja kan, karena yang seniornya tadi itu sedang sakit. Bukan penari inti lah bukan ya. penari inti lah. Jadi saya tidak mau. Akhirnya saya kembali ke belakang, dan itu yang penonton tadi kesurupan itu tetap dia masih seperti orang hilang kesadaran gitu Bang. Dan akhirnya mbak saya pun langsung menarik saya ke belakang, dan akhirnya saya dikasih air minum kan, duduk saya, dan saya lihat orang yang kesurupan tadi itu sudah di atas panggung, dia menancapkan sendiri keris-kerisnya ke dirinya sendiri. Di saat Kayak itu, atraksi gitu ya? Iya, dia begitu. Mungkin saya tadi saat cerita sama Bang tadi mungkin tidak begitu lengkap ya Bang ya. Nah, karena itu kejadiannya sudah lumayan cukup lama bagi saya kan. Jadi di sini saya jelaskan lagi ke Abang, saya jelaskan lagi, saya detilin lagi. Jadi saat itu dia menunjukkan keris itu kan. Di saat itu saya ada emosi lebih. Nah, emosi lebih, tetapi saya tidak ada ikutnya gitu Bang. Jadi di saat itulah mungkin kejadian saya sangat-sangat menakutkan di saat saya pementasan mungkin Lea itu Bang. Pada saat itu kalau ketika Mas Ardi melihat bola api melintas, ya Mas Ardi ngikutin emosinya, mungkin bisa kejadian ya. Bisa kejadian, bisa masuk bisa ya? Kejadian atau masuk itu yang namanya Lea atau calon Memang benar-benar bisa jadi ya. Iya, bisa. Karena kan ya ini bukan apa ya, mungkin kalau salah mohon diralat ya buat beli-beli yang ada di Bali yang menonton kisah ini, sahabat-sahabat yang di Bali. Ya menurut cerita nih, ketika pertunjukan tari leak, ya, ketika penari itu memang kebawa suasana, apalagi dalam upacara besar, itu memang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Benar sekali. Benar sekali Bang. Terbawa inilah ya. Terbawa suasana, terbawa dan gending. ada juga yang mengatakan memang sengaja dipanggil ya. Jadi penari itu cuma dijadikan wadah ya. Benar sekali Bang. Untuk menampilkan pertunjukan yang terbaik ya. Benar sekali Bang. Itu sangat mungkin benar. Ya kita nggak tahu lah ya, walau alam ya, namanya keajaiban atau ini disebut, boleh dikatakan ya memang sebuah tradisi ya sangat luar biasa sekali. Karena saya lama di Bali. Lama ya Bang ya di Bali ya? Lama di Bali, saya sekitar 5 tahun. Setiap ada pertunjukan, apalagi kan saya tinggal di daerah Gianyar. Di situ ada sanggar. Jadi setiap malam minggu tuh, Sabtu malam minggu tuh ada pertunjukan tari kecak. Tari kecak ya, saya tahu. Lengkap dengan tari lea, dengan tari barongan. Memang setiap wisatawan tuh datang ke sana. Tapi memang di setiap pertunjukan mereka, di setiap minggunya tuh ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Ada yang menarik. Dan pernah saya sempat tanya ke salah satu mangku lah ya. Iya, pemangku adat. Pemangku adat yang di sana, karena ya saya sudah dianggap seperti warga kampung situ sendiri ya. Seringnya ya, karena kita bersosialisasi lah ya. Iseng-iseng lah saya nanya, Pak Mangku mohon maaf, saya bilang kan saya kan asli Sumatera, saya bilang, tapi jujur lah setiap saya melihat pertunjukan Lea, saya bilang kan khususnya ya, khususnya pertunjukan Lea, saya tuh ngerasa ada yang berbeda, saya bilang. Dan Pak Mangku bilang, ya kamu wajar lah, kamu tahu, saya juga tahu lah kamu gimana, dia bilang. Pemangku itu tadi ya Bang ya? Iya, memang iya. Kalau apa yang sudah disiapkan, seperti yang kami siapkan ya, itu memang kemungkinan besar. Tapi dia masih nggak mau ngaku loh kan? Masih mengaku. Iya, kemungkinan besar bisa terjadi, dia bilang. Yo nggak mungkin lah ya. Kita lihat orang ditusuk pakai keris kayak gitu ya, bisa nggak apa-apa. Ngumpan gitu ya. Tapi ya cuman sekedar inilah ya, sekedar tradisi atau hiburan itu. Nah jadi mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin nanti untuk kedepannya nih Bang ya. Saya ini kan kalau sudah cerita-cerita leak ini gimana ya Bang? Saya itu terhipnotis gitu ya Bang ya, untuk nggak bisa move on, bisa dikatakan gitu ya Bang. Karena saya terkecimpung dalam dunia tari leak di kesenian Bali. Itu sudah sangat lama sekali Bang. Itu mungkin sudah melekat dalam jiwa saya. Mungkin tuh saat ini, mungkin topeng-topengnya benar sekali kata Bang Rio tadi bilang, kalau topeng itu sudah saya buang semua. Cuman yang menjadi misteri hanya satu ini Bang. Apa tuh? Setelah mbak saya meninggal, kan aturannya itu yang kalau bisa dikatakan mbak saya itu Bang. Almarhum mbak saya itu dialah kuncen atau juru kunci di pura yang saat ini atau sanggar yang saat ini didiami oleh satu leak lagi nih Mas. Jadi saya lupa tadi cerita juga ya Bang ya. Jadi ada nih leak tertua yang di Jambi yang menduduki pura yang di Jambi saat ini Bang.
Nah, jadi di situ ada banyak misteri juga itu Bang. Mungkin next time kapan kita ada waktu lagi kita bercerita lagi tentang Lea yang tertua ini lagi Bang. Nah, jadi untuk teman-teman nanti mungkin saya saat ini masih nggak ada main Lea lagi ya Bang ya. Sudah duduk diam, terbaring diam. Mungkin insya Allah ya Bang ya. Saya mungkin kayaknya bakal sebelumnya juga saya sudah ada rencana sih Bang. Sebelum saya bercerita ke Bang ini sebelumnya juga ada rencana saya bakal ingin kembali lagi ke dunia tari Lea. Tetapi ya Bang, mungkin dengan adat dan istiadat dan syarat-syarat yang sudah dianjurkan oleh pemangku-pemangku adat. Nah, insya Allah saya akan mungkin lebih profesional lagi dalam mengurus itu topeng Lea atau menarikan tari Lea. Nah, itu saja mungkin Bang. Jadi hanya itu saja dari saya Bang untuk cerita-cerita yang bagi saya creepy, kalau kata Bang Ri itu creepy ya, menakutkan, menyeramkan. Nah, itu saja mungkinan, dan mungkin tunggu lagi nanti ada kisah-kisah entah itu dari saya atau dari Bang Rio lagi. Next time ya Bang, kita bertemu lagi di sini dengan topeng Lea yang akan dipesan oleh Bang Rio. Oke. Dan juga nanti insya Allah juga kapan nanti saya sudah terkecimpung lagi nih Bang Rio. Nah, nanti saya janji sama Bang Rio, kapan ada waktu next time lagi saya akan bawa langsung topeng Lea yang tertua di Jambi yang telah menduduki purah di Jambi saat ini. Saya akan janji itu. Oke, siap. Mungkin itu saja untuk Bang Rio, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bang Rio karena telah sudi dan menerima saya dengan senang. Saya bisa hadir di sini berbagi atau sharing walaupun saya tidak menceritakan langsung karena saya dari tadi grogi. Jadi biarlah mungkin ke Bang Rio aja yang menceritakan. Oke, kalau gitu saya undur diri ya Bang ya. Saya kembalikan lagi ke Bang Rio. Nah, jadi memang mungkin sesi kali ini agak sedikit berbeda ya. Mas Ardi yang punya cerita, dianya ada di sini, tapi saya yang menceritakan. Nah, itu juga untuk sahabat-sahabat yang dari kemarin-kemarin bertanya-tanya, Bang, gimana sih Bang caranya mencerita kisah yang Abang dapat dari orang? Apakah Abang cuman buat-buat? Apakah itu cuman cerita bohong ya? Seperti inilah. Ya, ketika ada narasumber yang nggak mau atau nggak bisa menceritakan kisahnya langsung kepada sahabat-sahabat atau grogi lah ketika di hadapan kamera, beliau menceritakan kisah itu kepada saya detail. Beliau menceritakan kisah itu kepada saya, insya Allah saya akan bisa membawakan cerita itu kembali ya, walaupun tidak 100% utuh seperti yang diceritakan oleh narasumber langsung, tapi tidak menambah-nambahi, mungkin kurangnya ada, tapi nambah-nambahinnya enggak. Nah, Mas Ardi tadi sudah menceritakan sedikit pengalaman misterinya ketika dia menarikan tarian Lea di sebuah pura. Dan Mas Ardi juga berjanji next akan datang lagi, duduk lagi di sini dengan membawa topeng Lea tertua ya. Biar sahabat-sahabat juga bisa melihat gimana sih topeng Lea yang tertua yang biasa dibawa untuk pertunjukan. Jadi, marilah sama-sama kita melestarikan kebudayaan Indonesia, melestarikan adat istiadat yang ada di Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sedikit saya akan membahas cerita tentang yang sudah saya sampaikan tadi, tentang kematian atau meninggalnya abang dari Mas Ardi. Jadi begini, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah diberikan sebuah takdir. Takdir yang diberikan oleh Allah. Siapa nama kita? Siapa ibu kita? Siapa bapak kita? Kapan kita lahir? Kapan kita mati? Dan kenapa kita mati? Itu sudah dituliskan. Tidak ada satupun yang mampu untuk merubahnya. Apa yang dialami oleh almarhum abangnya Bang Ardi, meninggal dunia dengan cara begitu, sakitnya seperti itu adalah sebuah takdir. Bukan karena topeng Lea, bukan karena pengaruh negatif dari topeng Lea, bukan. Itu adalah takdir. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga nggak tahu ke depan kita bahkan bagaimana. Kita juga nggak tahu ke depan kita bakal bagaimana. Jadi jangan pernah berpikir sesuatu yang mendahului kehendak dari ilahi. Kita berpikir rasional, kita berpikir positif. Walaupun
cerita-cerita misteri memang tidak bisa dipecahkan dengan akal sehat, tapi lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Terima kasih untuk sahabat-sahabat sebuah kisah misteri yang telah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucapan dalam penyampaian kisah ini. Mohon maaf juga untuk sahabat-sahabat yang berada di Pulau Bali, beli-beli yang ada di Pulau Bali. Jika kami menyampaikan kisah leak, kisah tarian Bali, mungkin sedikit kurang atau berbeda versinya dengan ada yang di Bali. Mohon maaf, karena apa yang kami bagikan kali ini, apa yang saya ceritakan kali ini adalah pengalaman sendiri yang dialami oleh Mas Ardi sebagai narasumber. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya dan Mas Ardi mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.